Para sahabat, saya akan meneruskan pembicaraan tentang isme-isme memandang desa. Sebelumnya saya sudah berbicara tentang etatisme. Ini ciri khas negara-negara Eropa yang kapitalis, yang negara hukum, negara kesejahteraan. Tetapi etatisme itu hanya untuk mereka sendiri. Ketika mereka melakukan kolonialisme atau pergaulan secara internasional, mereka tidak membawa etatisme itu ke negeri-negeri jajahan, melainkan mereka memandang dunia jajahan, termasuk desa tentu, itu dengan cara apa yang disebut dengan Edward Said itu orientalisme. Barat memandang timur. Mereka menggunakan standar barat, melihat timur itu sebagai sesuatu yang lain, yang sebenarnya ini di atas kertas mereka punya misi suci ya, untuk membawa dunia timur itu lebih beradab, kata mereka ya. Tetapi sebenarnya di balik kertas itu adalah penjajahan ya, atau mereka meraih kekayaan, kejayaan dan seterusnya tentu saja ya. Jadi itu itu ciri khas ini ya, ciri khas kolonialisme, dan intinya itu ditebarkan melalui kolonialisme. Lalu kolonialisme itu mendidik orang-orang pribumi berpandangan barat, berpandangan modernis seperti orang barat, dan modernisme itu memandang desa itu sebagai situs kejadulan, situs keterbelakangan, kemiskinan. Oleh karena itu ketika dari hari ke hari sampai hari ini, ketika orang ngomong tentang desa itu dari sudut kemiskinan, berarti itu cara pandang modernis. Sebagai salah satu contoh di India, itu kalau Mahatma Gandhi itu memandang desa dengan esensialisme, sementara Jawaharlal Nehru yang kemudian menjadi Perdana Menteri pertama itu memandang desa itu dengan cara modernisme. Dan modernisme itu nanti saya bagi menjadi 3 bagian. Masing-masing akan saya sampaikan satu persatu. 3 bagian itu adalah kolonialisme, developmentalisme, dan neoliberalisme. Sekarang saya akan secara khusus bicara tentang kolonialisme memandang desa. Ya, sekali lagi kolonialisme itu pada intinya itu adalah untuk memperoleh kekayaan dan kejayaan nanti dengan cara memanfaatkan tanah jajahan termasuk desa itu sebagai sumber kapitalisme, sumber hasil bumi maupun tenaga kerja murah. Jadi sebenarnya misi suci, misi peradaban itu itu hanya di atas kertas, atau paling banter ya itu sebagai bentuk politik etis, karena sudah melakukan penjajahan maka penting untuk melakukan semacam politik balas budi ya, seperti halnya pendidikan, kesehatan maupun program-program yang mereka sebut sebagai program kesejahteraan rakyat. Bagi kolonialisme Belanda yang masuk ke Nusantara, desa itu amat sangat penting, karena di desa itu ada sumber basis kapitalisme, yaitu kebun, ya, kebun, hutan, lalu juga ada tenaga kerja murah. Jadi sama prinsipnya seperti halnya raja-raja despot sebelumnya itu memandang desa itu sebagai ini ya, tiang kehidupan ya. Istilah Clifford Geertz itu bahwa negara kerajaan maupun negara kolonial itu kan mencari makan pada desa dan desa itu memberikan makan pada mereka. Intinya itu menghisap dan menindas.
Meskipun kolonialisme itu juga dibumbui ini ya, jadi orientasinya itu memandang desa itu sebagai situs keterbelakangan, situs kemiskinan gitu. Dan nanti bahwa kapitalisasi yang mereka lakukan, modernisasi yang mereka lakukan itu bertujuan di atas kertas itu untuk memperbaiki kehidupan gitu. Tetapi sebenarnya itu mengandung kontradiksi bahwa mereka sebenarnya ingin mengeruk kekayaan yang melimpah ruah. Jadi desa menjadi amat penting dan saya sebelumnya sudah sampaikan beberapa kali bagaimana penguasa kolonial itu tidak menerapkan prinsip etatisme ke tanah jajahan, melainkan konsep konsep pemerintahan tidak langsung. Kalau di tempatnya sendiri di kampung halaman itu pakai pemerintahan langsung, tetapi kalau di tanah jajahan itu pemerintahan tidak langsung. Ya, jadi pemerintahan tidak langsung itu artinya memanfaatkan desa untuk menjalankan pemerintahan. Di satu sisi desa itu diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum pribumi, dan pada hari ini ketika kita mengenal konsep kesatuan masyarakat hukum adat, itu sebenarnya adalah konstruksi kolonial. Itu bentuk modernisme mereka gitu ya. Kalau mereka menerapkan etatisme pemerintahan langsung, maka itu dihancurkan semua. Ya. Yang kesatuan masyarakat hukum pribumi, masyarakat hukum adat itu dihancurkan, tetapi ini dirawat. Dan soal perawatan yang tradisi ini, itu kalau kita mengikuti cara berpikir Mahmud Mamdani, studi dia di Afrika, itu adalah untuk merawat hegemoni. Ya, jadi supaya kolonialisme itu bisa diterima. Jadi hegemoni dan legitimasi, dan ujungnya adalah untuk mengawetkan kolonialisme. Jadi kalau misalnya kita mengenal ada 350 tahun, itu ya salah satu cara yang ditempuh ya itu adalah itu tadi ya, merawat hegemoni dan legitimasi dengan cara pemerintahan tidak langsung. Tetapi tentu saja itu tidak rekognisi sepenuhnya. Jadi artinya kesatuan masyarakat hukum pribumi itu tidak sepenuhnya mengurus dirinya sendiri, karena bagaimanapun penguasa kolonial itu kan juga punya kepentingan tadi untuk mengeruk hasil bumi, memanfaatkan tenaga kerja, menumbuhkan kapitalisme dan seterusnya. Dan sekaligus juga untuk berkepentingan melakukan penundukan. Dan oleh karena itu, ini yang ditempuh adalah membentuk double ya, jadi dualisme. Sama kalau yang di Bali yang bolak-balik saya ceritakan, desa adat itu susah ditundukkan, maka dibentuk namanya perbekel atau desa dinas. Sementara kalau di tempat-tempat yang lain termasuk di Jawa atau di Sumatera Barat atau di tempat lain, ya ini kesatuan masyarakat hukum pribumi itu dirawat, tapi di sisi lain juga membentuk Dorpsbestuur atau yang kemudian diterjemahkan menjadi pemerintahan desa. Jadi pemerintahan desa ini nanti menjadi bagian dari struktur birokrasi kolonial yang hierarkis, formalistik, sentralistik, dan tentu birokratik. Jadi begini, kepala desa itu punya posisi ganda. Selain dia sebagai kepala rakyat, dia sebagai kepala kesatuan masyarakat hukum, tetapi dalam kerangka Dorpsbestuur itu kepala desa harus tunduk pada bupati, pada asisten residen, dan sampai gubernur jenderal. Jadi ini kan birokrasinya itu kan lapis 3 ya. Ada Binnenlandbestuur yang kemudian diterjemahkan menjadi pemerintahan dalam negeri. Ini berisi orang-orang bule dari gubernur jenderal sampai asisten residen. Kemudian yang kedua adalah Inlandsbestuur, ini yang disebut dengan Pangreh Praja. Ini yang tertinggi adalah bupati. Ya, jadi bupati itu diambil oleh kolonial, menjadi kaki tangan, menjadi birokrat kolonial begitu. Terus kemudian kepala desa itu menjadi penguasa Dorpsbestuur. Ini kan semuanya bertingkat. Jadi kepala desa itu juga harus tunduk, harus loyal
pada pangreh praja atau pada londo-londo ireng itu yang nanti akan sampai pada penguasa Binelen Bestur pada gubernur jenderal. Dan memang di sini itu menciptakan tadi dualisme ini tadi ya bermasalah. Di satu sisi kepala desa itu dituntut menjadi kepala rakyat, menjadi pemimpin kesatuan masyarakat pribumi, sementara dia juga ditekan dari atas harus tunduk pada aturan administrasi dari atas. Nah, ini yang kemudian mempersulit posisi kepala desa, dan pada umumnya mereka mencari aman itu harus tunduk ke atas. Jadi ini yang kemudian juga memunculkan apa ya namanya penguasa tunggal itu ya dari situ begitu. Meskipun katakanlah Raffles ya pada tahun ketika dia berkuasa pada tahun 1811 sampai tahun 1816 dia menyelenggarakan pemilihan kepala desa secara langsung, secara liberal begitu. Tapi itu hanya pendek ya. Pada intinya Raffles itu kan mencari pijakan pada kepala desa karena bupati itu sudah terlanjur lekat dengan Belanda. Dan kemudian Raffles itu memanfaatkan kepala desa itu ya untuk land rent ya, untuk sewa tanah. Sama intinya itu ya menjadi alat alat kapitalisme, alat menciptakan tertib, apa namanya order and law begitu ya, sama intinya, dan tujuannya ya mengawetkan kolonialisme itu. Sementara yang disebut dengan proyek modernisasi itu tidak berhasil membuat lebih beradab, lebih maju, ya tidak. Itu hanya dinikmati oleh segelintir elit ya, yang tadi yang masuk dalam jajaran pangreh praja atau Dors Bestur gitu ya. Jadi orang-orang yang bisa sekolah ya menjadi bagian dari itu. Sementara rakyat jelata itu ya tidak. Jadi kalau rakyat itu hanya dikonstruksi sebagai penduduk ya, penduduk. Kalau sebelumnya ikut raja itu sebagai hamba, ikut kolonial sebagai penduduk. Ya wong desa itu penduduk yang yang didefinisikan, dihitung, didaftar, dicatat dan sebagainya. Ya hampir sama dengan sekarang juga begitu ya. Jadi apa yang disebut dengan pemerintahan modern gitu ya. Desa yang modern itu tidak terjadi. Ya, jadi cuma sebutan-sebutannya aja. Karena apa? Karena bukan dalam pengertian pemerintahan yang membebaskan rakyat, ya. Bukan pemerintahan yang menciptakan warga negara. Jadi artinya begini, apa yang disebut dengan pemerintahan modern itu kalau bisa menunjukkan itu, rakyat dan warga negara. Tetapi kalau dia hanya merawat itu, ya merawat yang sudah ada itu namanya bukan modern, itu hanya memanfaatkan desa untuk kepentingan mereka. Dan kita bisa melihat sejarah bahwa apa yang terjadi itu bukan pemerintahan rakyat, bukan pemerintahan republik, tetapi pemerintahan birokratik atau Beamtenstaat atau negara pegawai. Bahwa negara ini ya hanya untuk para pegawai, bukan untuk rakyat. Dan desa dalam hal ini menjadi bagian dari itu. Ya, jadi hanya menjadi ketibal untuk melayani kolonial. Karena itu ini bentang yang sangat panjang, meskipun kita ini punya peradaban ya. Contohnya ya Mataram kuno sudah punya sudah punya Borobudur yang sekarang itu luar biasa gitu ya. Itu artinya ada bukti-bukti peradaban yang luar biasa ya. Meskipun nanti ada satu faktor bahwa antar kerajaan itu saling serang menyerang, tetapi perjalanan peradaban ini selalu ini ya, selalu apa namanya terpotong-potong, dan akhirnya transformasi peradaban itu tidak bisa berdaulat dan tumbuh memperoleh kejayaan karena juga ada faktor kolonial ya. Jadi kolonial itu meskipun membawa modernisasi tapi tidak memperkuat entitas-entitas lokal, tidak memperkuat desa, tidak memperkuat rakyat, tetapi semuanya itu digunakan untuk melayani kepentingan, kekayaan dan kejayaan
kolonial, termasuk juga mengawetkan kolonialisme itu sampai bertahun-tahun.